Bahan utama pembuat deterjen adalah surfaktan, builder, dan filler. Bahan-bahan ini berbahaya bagi kesehatan karena mengakibatkan iritasi, meracuni organ, gangguan hormon, bahkan bersifat karsinogenik untuk lingkungan, yaitu merusak badan air dan meracuni tumbuhan serta binatang. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan adalah dengan ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi limbah dapur organik seperti sisa buah atau sayuran, gula, dan juga air. Dengan perbandingan 1:3:10 untuk gula, sisa buah atau sayuran, dan air. Ekoenzim mengandung enzim-enzim seperti protase, selulase, amilase, lipase, dan pektinase yang dapat secara efektif menghilangkan noda keringat, noda percikan darah, kotoran protein, dan lemak pada makanan, noda susu, lendir, cipratan jus, dan serba-serbi lainnya sehingga mencapai efek pencucian yang unik dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasiruddin dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tahap proses pembuatan ekoenzim sebagai ekodeterjen. Nah, sebenarnya pembuatan ekoenzim ekodeterjen dengan ekoenzim lainnya itu adalah sama. Akan tetapi kita bedakan di komposisi bahan utama kulit buah atau kulit sayuran apa yang memiliki manfaat dengan apa yang kita tujukan. Seperti kelompok kami menggunakan dua bahan utama yaitu kulit pisang dan kulit jeruk. Untuk alasannya akan saya jelaskan nanti. Sebelum memulai proses pembuatan ekoenzim sebagai ekodeterjen, sebaiknya perlu kita ketahui terlebih dahulu alat dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam percobaan ini. Yang pertama adalah wadah. Wadah ini berfungsi sebagai tempat penampung ekoenzim nantinya setelah dibuat dalam pemrosesan 90 hari ke depannya. Nah, teman-teman perlu perhatikan wadah yang digunakan nantinya. Sedangkan dari kelompok kami disarankan juga untuk menggunakan wadah dengan bukaan tutup yang lebar seperti ini dikarenakan untuk mencegah dan memberikan ruang agar tidak terjadinya ledakan. Jika teman-teman tidak mempunyai wadah seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan botol bekas air kemasan. Namun, teman-teman perlu perhatikan bahwasanya botol dengan pundak atau leher yang mengkerucut ke atas dan memiliki bukaan tutup yang kecil seperti ini rawan terjadinya ledakan. Itu karena dalam seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan ke depannya setelah proses pembuatan banyak gas yang dihasilkan dari pemrosesan ekoenzim ini sehingga akan menumpuk dan memberikan tekanan yang besar dalam wadah tersebut. Akhirnya tekanan tersebut membumbung ke atas dan terjadinya ledakan. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin menggunakan botol bekas air kemasan seperti ini, teman-teman bisa mengganti tutupnya dengan plastik yang sudah dilubangi atau yang sudah ditusuk seperti ini. Kita masukkan plastik menggantikan tutup botol. Ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara agar gas tersebut dapat keluar, atau tekanan juga, atau teman-teman juga bisa menggunakan tutup biasa, akan tetapi teman-teman setiap harinya perlu membuka dan menutupnya kembali. Ini berfungsi agar gas tersebut bisa keluar dan tidak terjadinya ledakan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tutup seperti biasa, akan tetapi teman-teman tidak perlu merekatkan atau memberikan regang sedikit, memberikan pori-pori kecil sebagai sirkulasi udara nantinya. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah air bersih. Teman-teman bisa menggunakan air galon, air sumur, air hujan yang sudah diendapkan, atau air PDAM yang sudah diendapkan untuk mengurangi kaporit. Nah, bahan yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah gula. Sebenarnya semua jenis gula boleh digunakan asalkan bukan gula pasir ataupun gula batu. Teman-teman bisa menggunakan dari gula aren, gula kelapa, gula tebu, atau gula coklat ataupun gula merah. Nah, sedangkan dari kelompok kami menggunakan gula merah dikarenakan yang tersedia di dapur
adalah gula merah. Teman-teman juga bisa cek dapurnya ada gula apa saja. Mungkin ada salah satu jenis yang disebutkan di atas, teman-teman bisa menggunakannya. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwasanya usahakan menggunakan molase atau gula dengan kualitas terbaik, bukan oplosan ataupun bukan campuran. Jadi yang natural dari sumbernya begitu. Ini karena jenis dan kualitas gula dapat mempengaruhi hasil kualitatif ekoenzim nantinya. Nah, baik buruknya hasil ekoenzim juga dapat dipengaruhi oleh peranan gula ini. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman persiapkan yaitu kulit buah atau sayuran. Utamakan cari kulit buah atau sayuran yang memiliki manfaat dengan apa yang kita tujukan. Seperti halnya dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu ingin membuat ekoenzim sebagai ekodeterjen. Oleh karena itu, kami cari kulit buah yang memiliki manfaat sebagai deterjensi atau yang berhubungan dengan deterjen tersebut. Seperti kulit jeruk atau lemon. Jeruk dan lemon ini memiliki konsentrasi asam sitrat yang tinggi dan aroma yang menyegarkan yang dapat membantu menghilangkan bau tak sedap. Asam sitrat ini merupakan senyawa asam yang terdapat pada kulit jeruk dan sudah banyak digunakan di berbagai larutan pembersih karena dapat membunuh bakteri, jamur, dan lumut, serta berfungsi sebagai pengawet. Bahan utama yang kami siapkan juga adalah kulit pisang. Nah, kalium yang terkandung dalam kulit pisang ini akan diserap oleh pakaian yang berbahan kulit dan dapat menghilangkan noda kusam. Adapun karena menurut jurnal atau literatur yang kami baca, bahwasanya ekoenzim itu akan efektif jika ada minimal 5 jenis kulit buah ataupun sayuran. Oleh karena itu, asal hasil fermentasi lebih efektif dari kelompok kami menambahkan sisa kulit buah apel, melon, dan juga mentimun yang semua jenis tersebut memiliki manfaat ataupun fungsi sebagai deterjensi. Nah, setelah kita mengetahui semua alat dan bahan yang disiapkan tadi, mari saja kita mulai langkah pembuatan ekoenzim sebagai ekodeterjen ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah rumus. Dalam pembuatan ekoenzim, yaitu ada rumus 1:3:10, di mana 10 ini adalah air bersih, 3 merujuk ke sisa kulit buah ataupun sayuran, dan 1 adalah gula merahnya. Dari kelompok kami sendiri menggunakan takaran 1000 ml air bersih, 300 gram sisa kulit buah atau sayuran, dan 100 gram gula merah. Setelah kita ketahui rumus dan takaran yang akan digunakan, kita langsung saja masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam satu wadah. Nah, teman-teman juga bisa memblendernya atau menyisir kulit buah dan gula merah agar lebih kecil-kecil potongannya ataupun tipis-tipis. Ini dikarenakan untuk mempercepat dan mengoptimalkan pemrosesan nanti. Setelah kita masukkan semua bahan tadi, kita tutup rapat untuk mencegah udara masuk ke dalam wadah. Nah, setelah seperti ini, alangkah baiknya teman-teman kasih tanggal pembuatan dan bahan apa saja yang digunakan untuk mengetahui kapan waktu masa panen nantinya. Dan kali aja teman-teman ingin membuat kembali ekoenzim, teman-teman bisa bereksperimen untuk menggunakan bahan yang berbeda untuk menentukan hasil yang mana sih yang lebih efektif begitu. Setelah itu, taruh ekoenzim ini di tempat yang kering dan sejuk atau di dalam suhu ruangan. Jangan taruh di tempat yang terlalu lembab ataupun bersuhu panas atau terlalu dingin. Ekoenzim ini teman-teman perlu tunggu selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan untuk masa panen nantinya. Dalam bulan pertama, larutan fermentasi akan berubah menjadi alkohol, sedangkan 2 bulan kemudian barulah menjadi cuka, dan di bulan terakhir akan berubah menjadi enzim. Nah, enzim inilah yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita.
Jika dalam masa tunggu atau proses fermentasi didapatkan bau tak sedap atau muncul lapisan putih di permukaan atau berjamur, teman-teman bisa jemur ekoenzim ini di bawah sinar matahari selama 10-30 menit untuk menghilangkan bau tak sedap dan jamur tersebut. Jika sudah dijemur akan tetapi masih tetap ada jamur atau bau tak sedap, teman-teman bisa tambahkan gula merah kembali sesuai takaran awal. Jika sudah dalam masa panen, sudah 90 hari nih, sudah 3 bulan, kita bisa buka tutup ekoenzim ini dan kita saring menggunakan saringan ataupun kain bekas. Kita pisahkan air enzim dan sisa ampas bahan tadi. Ampas-ampas ini kita bisa manfaatkan kembali sebagai pupuk. Caranya kita keringkan ampas, setelah itu kita campur dengan tanah dan tabur ke dalam pohon ataupun tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan ekoenzim sebagai ekodeterjen. Untuk tahap proses pembuktiannya akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara penggunaan ekoenzim deterjen ini. Nah, akan saya sebutkan cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan air dan pakaian di mesin cuci. Yang kedua, tuangkan ekoenzim sebanyak 150 ml sampai 300 ml atau sesuaikan dengan kebutuhan, tergantung banyaknya pakaian yang akan kita cuci. Nah, di sini opsionalnya kita bisa menambahkan 2 sendok makan baking powder seperti gambar di atas. Nah, yang ketiga, kita rendam baju selama 30 menit menggunakan cairan ekoenzim itu. Setelah 30 menit, kita nyalakan dan putar mesin cucinya seperti mencuci biasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan keburukan dari ekoenzim pengganti deterjen ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama tentunya lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. Apalagi kita membuatnya dari bahan-bahan alami seperti kulit buah-buahan. Yang kedua, memiliki kemampuan pembersih yang efektif. Ditambah lagi bahan yang kita gunakan adalah kulit pisang dan kulit jeruk yang terbukti bisa menetralkan dan membunuh bakteri. Yang ketiga, aman bagi kulit, tidak menimbulkan iritasi ataupun alergi karena zat kimia. Yang keempat, dapat membunuh kuman dan bakteri yang menempel pada pakaian. Yang kelima, harga lebih ekonomis dan mudah dibuat tentunya. Nah, kemudian ada kekurangan dari ekoenzim ini sendiri. Yang pertama, pembuatannya yang memakan waktu cukup lama, yaitu 3 bulan sampai 6 bulan. Yang kedua, biasanya tidak memiliki bau, hanya berbau netral. Yang ketiga, belum tersebar luaskan sehingga masih banyak yang berpikir tidak efektif dan tidak melaksanakan ekoenzim pengganti deterjen ini.